Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 10 Perencanaan Pendidikan akan memaparkan materi kami terkait mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja sekolah yang disusun oleh anggotanya, yaitu Rahmi, Fitri Ramadhani, serta saya sendiri, Dewa Saputra. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) adalah rencana biaya pendapatan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. Baik, saya Rahmi akan menjelaskan tentang tujuan menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah. Yang pertama, menjamin agar perubahan tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang rendah. Yang kedua, mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integritas, sinkronasi dan sinergi baik antara pelaku sekolah dinas pendidikan. Yang keempat, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, menjamin tercapainya sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun prinsip menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah. Yang pertama, demand driven atau berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, data driven, yaitu realistik sesuai dengan hasil analisis konteks. Yang ketiga, dapat memperbaiki prestasi peserta didik. Yang keempat, membawa perubahan yang lebih baik. Yang kelima, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Yang keenam, tanggap terhadap perubahan. Dan yang terakhir, bersifat partisipatif, keterwakilan, dan transparansi. Manfaat memahami rencana kegiatan anggaran sekolah, yaitu sebagai pedoman kerja dalam mengembangkan madrasah atau sekolah, sebagai dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah atau madrasah, dan yang terakhir, bahan acuan untuk mengidentifikasi dan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Baik, saya Fitri Ramadhani akan melanjutkan materi ini. Prosedur menyusun RKAS yaitu 1. Perumusan visi sekolah. 2. Perumusan misi sekolah. 3. Perumusan tujuan sekolah. 4. Analis tantangan-tantangan. 5. Penentuan sasaran sekolah berdasarkan pada tantangan nyata. 6. Mengidentifikasi fungsi-fungsi. Selanjutnya kita beralih pada proses menyusun RKAS, yaitu pertama, membentuk tim. Kedua, melakukan analisa situasional sekolah. Ketiga, menetapkan tujuan 1 tahunan. Keempat, melakukan identifikasi tantangan nyata. Kelima, menyusun rencana biaya. Keenam, menyusun strategi pelaksanaan program. Ketujuh, menyusun rencana supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, membuat jadwal pelaksanaan program. Dan yang terakhir pada materi kita adalah langkah-langkah menyusun RKS, yaitu 1. Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. 2. Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. 3. Melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. 4. Menentukan kesenjangan antar situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan. 5. Merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. 6. Mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. 7. Melakukan analisis SWOT. 8. Merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. 9. Menyusun rencana program. 10. Menentukan tongkat-tongkat kunci keberhasilan output apa dan kapan dicapai. 11. Menyusun rencana biaya. 12. Menyusun rencana pelaksanaan program. 13.
menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. 14. Membuat jadwal pelaksanaan program. Dan 15. Menentukan penanggung jawab program atau kegiatan. Demikianlah materi kami tentang rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS yang merupakan gambaran umum dalam menyusun dan menentukan program sekolah guna mendukung keberhasilan yang terukur dalam implementasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.